Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan saya. Dan semoga kalian sehat selalu dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan yang baik-baik saja, tentunya dalam hal ekonomi dan hal kesehatan. Amin. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu hal yang memang lagi trending banget, bahkan viral di berbagai media, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, bahkan di pemberitaan media-media ya guys. Dan apakah itu? Yuk, ini dia. Bjorka, seorang hacker yang mengaku dari luar Indonesia yang sempat membuat heboh publik Indonesia dan bahkan sempat mengacak-ngacak sistem database ataupun sistem keamanan negara Indonesia. Dalam hal ini tentunya data-data ya guys, terutama data-data masyarakat yang dia sampai tahu sedetail mungkin dari nama sampai dengan nomor NIK. Apa kalian tahu nomor NIK itu nggak mudah loh didapetin di Google ataupun sebagainya, karena itu salah satu privasi banget ya guys. Nah, dan hebatnya lagi si Bjorka ini membuka identitas kita itu dengan sangat gamblang, lengkap dengan alamat dan data-data lainnya. Dan si Bjorka ini pernah membuat heboh pas banget ngebuka kasus tentang almarhum Munir. Kalian tahu nggak Munir itu siapa? Jadi Pak Munir ini adalah seorang aktivis yang memang lantang banget di saat itu menyerukan tentang lawan ketidakadilan dan lawan hal-hal yang merugikan masyarakat. Pada saat itu beliau adalah sosok yang lantang banget mengkritisi pemerintahan yang akhirnya dihilangkan ataupun ngertilah maksudnya kan beliau diracun di saat perjalanan ke Belanda. Dan kasus itu pun sampai sekarang terus bergulir. Nah, si Bjorka ini pernah memposting ataupun men-tweet dengan kata-kata dan data siapa sih dalang dibalik kasus Munir ini. Jelas banget dia sebut namanya Pak titik-titik. Kalian cari sendiri aja ya. Nah, memang itu kan beritanya lagi rame banget lah. Kalian coba cari aja, bisa kok di semua media ada. Dan untuk menambah wawasan kita juga ya guys. Nah dari situ kan kita bisa menilai si Bjorka ini orangnya seperti apa. Nah oke, di pembahasan kali ini kita nggak jauh dulu ke arah sana. Kita akan ngebahas dulu dari nama hacker. Hacker itu apa sih? Ngehack. Hacker itu adalah seseorang yang bisa membobol data keamanan kita ataupun data-data yang kita privasi dan memang orang lain nggak tahu. Nah dia bisa gitu tahu, entah itu lewat ponsel, entah itu lewat media lain-lain gitu. Nah dia bisa tahu dan dia bisa membobol data-data kita itu guys, nomor satu. Jadi biar kalian tahu nih, buat yang kalian yang belum tahu aja gitu, misalkan kalian tahu hacker, nama hacker gitu, tapi kalian nggak tahu hacker itu apa sih. Nah jadi hacker itu adalah orang yang bisa membobol sistem database ataupun sistem-sistem yang memang privasi banget buat kita. Karena di setiap teknologi itu pasti ada safe ataupun sistem data pengaman. Contoh kayak handphone dan sebagainya itu ada data pengaman yang dibuat memang untuk privasi kita gitu sebagai pengguna dan sebagai pemilik. Nah, dalam hal-hal seperti itu ada orang yang mengerti cara membobol sistem keamanannya itu. Jadi HP kita, data HP kita itu dia bisa tahu dan bisa ada di tempatnya dia gitu. Jadi kayak dia bisa tuh mengcopy setiap hal-hal yang kita lakukan ataupun setiap hal-hal yang memang ponsel kita keluarkan gitu, dari mulai namanya siapa aja, daftar kontak, terus foto-foto. Jadi dia itu bisa masuk ke sistem keamanan kita sehingga sistem keamanan kita bobol dan akhirnya dia mengambil data yang ada di ponsel kita. Gitu guys, simpelnya ya. Dan menurut informasi yang saya terima dan yang saya baca, si Bjorka ini sudah mendapatkan level good di ranking perkumpulan mereka ya guys. Level good itu adalah bintang 5. Kalau dari menurut kita itu apa ya? Contoh misalnya dalam hal game gitu, nah dia itu udah bener-bener jadi pro player jadi. Nah itulah simpelnya guys. Jadi intinya harus hati-hati guys. Kadang-kadang di sekeliling kita juga ada orang-orang yang iseng membongkar data-data pribadi kita yang memang nggak harus dipublik. Karena hati-hati nih, karena semua itu untuk keamanan diri kita dan keluarga gitu. Nah yang anehnya lagi nih, menurut informasi yang saya terus ikuti nih, si Bjorka ini sebagai pengalihan isu ataupun dikira oleh para netizen itu, nah ini mah lagi pengalihan isu dari kasus-kasus yang memang lagi trending sekarang. Contoh Brigadir Joshua dan
Ferdy Sambo ya. Nah, jadi supaya beritanya lost ataupun beritanya itu down, adem gitu. Jadi semua itu nggak ngulik-ngulik itu lagi dan lupa dengan kejadian itu, akhirnya muncullah si ini gitu. Nah, tapi begitu disinggung masalah itu, si Bjorka ini langsung update lagi guys. Dia tuh langsung nulis lagi bahwa saya bukan pengalihan isu gitu. Nah, bahkan dia ini sempat membongkar kasusnya Brigadir Joshua ini guys, dengan langsung menulis di situ kepada Bapak mantan Kapolri, dan faktanya Ferdy Sambo ini adalah teman dekatnya Bapak Tito Karnavian. Jadi di mana ada Pak Tito dulu pasti di sampingnya ada Ferdy Sambo. Dan di saat dia menulis itu tentang kasusnya Ferdy Sambo menyentil nama Pak Tito Karnavian gitu. Jadi kita tuh sebagai netizen tuh bener-bener dibuat bingung banget guys. Sebenarnya ini orang itu ingin membuka beberapa kasus ataupun membongkar kedok-kedok yang memang kita tidak bisa tahu, gak dia mempublikasikan hal itu, atau ada niat lain di balik itu semua. Ada yang bilang wah ini adalah intrik politik, ada yang bilang ini adalah alat politik, karena sebelum si Bjorka ini muncul ada lagi akun opposite berapa gitu, dan dia ya lebih tepatnya gimana ya, seperti kampanye lah kayak gitu, kampanye tentang pilpres dan ya tentang pilpres yang akan datang gitu guys. Menurut kalian gimana? Coba kalian nanti komen aja di bawah ya. Kalau menurut saya pribadi sih, selama data-data saya yang dia buka nggak disebar, ataupun ya intinya kan nggak saya sendiri, karena semua data-data orang Indonesia dia tahu gitu, jadi dia sebar, jadi nggak saya sendiri gitu yang rugi, kita semua merugi. Lebih gilanya lagi, si Bjorka ini pernah meretas situsnya Bapak Jokowi ataupun situs kepresidenan Indonesia ya guys. Dan cobalah kalian untuk lebih detailnya kalian coba cek di semua media aja gitu kan, biar lebih gamblang dan lebih tahu, lebih hafal gitu. Kita di sini hanya sekedar memberi informasi dan membahas tentang baik buruknya gitu guys. Nah, lanjut. Bjorka ini juga pernah meretas data-datanya orang penting di Indonesia ya guys, ataupun pejabat-pejabat Indonesia. Contoh Kominfo, Ibu Puan Maharani, Bapak Erick Thohir. Nanti kalian lebih jelasnya pokoknya cari aja ya sendiri ya, karena di situ masih banyak banget, dan memang beberapa kali akunnya ini disuspend ataupun di off, tapi ada lagi gitu, dia muncul lagi dengan akun baru kayak gitu. Jadi ya buat orang-orang yang ngikutin pasti tahu. Lagi saya tekankan di sini, saya hanya memberikan informasi dan membahas baik buruknya gitu guys. Oke. Dan nggak ketinggalan juga Menkominfo yang dia sentil ya guys di situ. Wah banyak banget, pokoknya kalian cari aja sendiri beritanya, nanti rame banget lah guys. Dia menerangkan dia ini siapa, dan ternyata dia ini mengaku bahwa dia ini adalah orang luar ataupun orang Polandia, dan dia ini anak yang diasuh oleh orang Indonesia yang pindah ke Polandia. Dan lebih tepatnya dia itu ingin menyampaikan keinginan orang yang mengasuh dia dari kecil ya, yang orang Indonesia tadi, karena menurut dia, orang yang sudah merawat dia itu adalah korban kebijakan tahun 1965. Coba kalian kaji lebih dalam, kalian cari 1965, di situ ada kebijakan apa aja. Guys, banyak yang bilang kalau ini tuh cuma mengada-ngada, ataupun ini data-data yang disebar di media ya guys, ataupun di publik banyak banget gitu, tinggal cari di Google. Cuman yang jadi pertanyaan kita tuh, data-data yang seperti nomor NIK itu nggak sembarangan loh disebar di media. Nah, dia bisa tahu dan dia memposting gitu kan. Wah, gila sih, hebat. Nah, dan dengan seorang Bjorka ini bisa membuat panik Indonesia, terutama para pejabat yang datanya dibuka ke publik. Gila kan? Lebih ngerinya lagi, kebanyakan para netizen itu mendukung apa yang dilakukan oleh Bjorka ini. Ada yang memberi dia challenge, coba buka kasus ini, coba buka datanya ini, coba buka datanya ini. Dan ternyata dia bisa gitu. Dia membuka, dan setelah itu dia hilang. Terus dia ada lagi, dia hilang, ada lagi, kayak gitu. Dan dia buka semuanya, dan datanya valid loh. Gitu, itu yang kadang bikin kita tuh kayak, lah kok bisa gitu. Itu kan data-data rahasia ya guys. Ya, apalagi sudah jadi pejabat, data-data itu udah kayak duit banget gitu. Nempel, harus hati-hati. Si Bjorka ini pernah menyebarkan data pribadi Menkominfo dan Menkomarves Bapak Luhut Panjaitan. Gua sih nggak berani banget ya. Ngeri lah, mereka adalah orang-orang nomor 1 di negara ini, orang-orang yang punya power di negara ini. Bahkan dia nggak peduli, dia buka gitu. Intinya ketika dia memberikan itu,
kalian mau nyari saya, cari aja kalau ketemu kayak gitu. Jadi memang dia ini udah mempersiapkan banget langkah-langkah apa yang harus dia lakukan gitu di saat dia melakukan pekerjaan ini. Apapun motif dan alasannya, kita simpelkan aja ini pekerjaan lah kayak gitu. Dan respon Bapak Presiden pun setelah mengetahui serangan besar-besaran ini, langsung membentuk tim khusus untuk merespon serangan si Bjorka ini ya guys. Ya kita sebagai penyimak intinya harus menyikapinya dengan bijak ya guys. Ya kita dukung aja lah, intinya kita mah hanya mendukung apa yang terbaik untuk negara Indonesia ya guys. Merdeka. Nah, di saat pro kontranya si Bjorka ini, ada yang mendukung, ada yang ya mungkin udah mulai kepanasan ataupun ada yang mulai panik gitu kan, karena dia bisa membuka data-data pribadi orang-orang penting di Indonesia. Banyak banget yang mengajak untuk melawan si Bjorka ini. Dan lucunya lagi, di saat ada ajakan untuk melawan Bjorka, justru di situ ada juga save Bjorka. Jadi di saat ada yang menyerang, ada juga pendukungnya gitu untuk supaya kita selamatin nih si Bjorka ini, karena dia sudah banyak membantu membuka kasus-kasus yang memang sudah terlupakan dan kasus-kasus yang memang terkubur dalam-dalam, dan akhirnya dibuka lagi gitu guys. Akhirnya dengan dia membuka yang memang sudah terlupakan, nurani orang-orang pun akhirnya terketuk kembali untuk penasaran gitu, kayak ya udah buka aja lagi kayak gitu. Terutama kasus Munir ini ya guys, orang yang vokal banget pada saat itu mengkritisi pemerintah yang akhirnya harus meregang nyawa ya guys di dalam perjalanannya. Banyak banget lah yang dia buka data-data orang-orang penting di Indonesia. Intinya kalian coba cari tahu aja. Sini saya hanya memberi informasi dan membahas ya guys. Baiknya gitu. Baiknya adalah ternyata orang luar pun peduli dengan negara kita. Ya mungkin berpikirannya dia itu Indonesia lagi nggak baik-baik aja gitu. Yang akhirnya dia pun merasa terenyuh dan ingin membuka kedok-kedok orang-orang yang dalam tanda kutip malah membuat Indonesia hancur gitu. Dan sisi buruknya lagi, kita belum tahu sebenarnya motif dari dia ini apa. Tentang pilpres kah? Tentang politik kah? Tentang kebijakan pemerintah kah? Kita nggak tahu. Ya pada intinya kita sebagai para netizen, marilah kita doakan yang terbaik aja untuk Indonesia. Karena dimanapun, kapanpun, yang baik akan menjadi baik, yang buruk akan terlihat buruknya kayak gitu ya guys. Oke? Segitu aja informasi di video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi tambahan wawasan buat kalian semua. Coba kalian cari aja kalau kalian penasaran. Banyak banget kok informasi yang berseberangan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, carilah informasi yang valid. Dan kita itu harus bijak menyikapi segala informasi ya guys. Oke? Sehat selalu buat kalian semua. Selamat bertemu kembali di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.